Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Bapak semua. Ini sepertinya Bapak-Bapak semua ya, Ibu-ibunya belum ada yang hadir. Baik, Alhamdulillah pada hari ini 26 Juni 2025 pukul 8:06 kita kehadiran teman-teman dan tamu spesial dari Medco ya, Pak Sigit Purwanto. Jadi topik khususnya mengenai PMP, tapi tidak menutup kemungkinan membahas hal yang relate dengan project management, baik dalam PMP sendiri maupun di luar PMP sendiri. PMP itu tadi. Singkat singkat kata ya, mungkin kita langsung mulai saja dari Pak Sigit. Silakan mungkin perkenalan dulu Pak Sigit. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Bapak semua. Eh, Terima kasih Mas Yanda sebelumnya sudah mengundang. Sebenarnya juga kaget juga sih diundang. Enggak ini, wah, tapi oke lah, mudah-mudahan dengan sharing ini dapat menambah semangat teman-teman yang mau ngambil PMP gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Sigit Purwanto, asal dari Klaten, Jawa Tengah. Terus pengalaman kerja kurang lebih dari 2009 ya, sampai ya 15 tahun lah di oil and gas. Eh, Alasan mengambil PMI sebenarnya simpel sih. Ya karena kita, kalau saya sendiri ya udah ya mau kepala empat gitu ya, alasan umur. Terus yang kedua juga ya saya juga tahu diri, maksudnya kan ini kontrak ya, saya kontrak base bukan orang permanen, employee. Jadi ya persaingan kayaknya semakin ketat gitu ya. Teman-teman yang experience-nya yang muda-muda dengan experience ini bagus, jadi apa ya istilahnya itu jadi pertimbangan juga gitu. Yang ketiganya alasannya juga ya menyemangatin anak sebenarnya. Ya istilahnya tuh anak ayahnya masih belajar ya, anaknya ya harapannya dengan memandang bapaknya tuh jadi semangat juga. Jadi kita lebih mudah memotivasi dia untuk istilahnya tuh belajar, ngasih tahu gitu ya bagaimana pentingnya pendidikan atau ilmu gitu ya. Ya kalau terpikir kapan mau ngambil PMP itu kira-kira ya 2023, 2024 gitu ya. Ya pengen sih sebenarnya. Ya itu tadi alasan ya, uh, namanya project itu pasti ada durasi time-nya, kapan selesai lah itu kita setiap tahun berpikir, oh kemana lagi ya gitu ya, kemana lagi gitu ya. Nah, karena ya itu tadi, karena kan kontrak basis bukan employee permanen, jadi berpikirnya ya persaingan di luar juga tinggi, terus requirement kalau kita ke overseas ternyata kalau lihat Qatar Qatar Energi atau yang lain tuh ada requirement PMB lah itu ya. Rencana sih dari 2023, cuma kebetulan itu proyeknya lah baru tight, terus kemarin terus ya, dihubungi Mas Yanda pertengahan 2024 kalau nggak salah ya. Mas ini mau ikut PMP nggak itu? Wah, tapi kebetulan proyeknya semuanya tight. Jadi ada beberapa proyek kalau di saya tuh di Suban itu jadi bisa running 3-4 proyek, banyak interface ke kontraktor, kayaknya waktunya padat banget gitu ya. Terus di bulan Oktober atau November gitu, Mas Yana nge-call saya gitu. Mas ini mau PMP apa enggak gitu ya. Aduh, dan kebetulan ya proyeknya baru slow ya. Ya udahlah, Bismillah ya. Saya daftar memberanikan diri. Pembayaran gimana Mas? Ya itu bisa diatur kata dia. Ya sudah, saya Bismillah gitu. Terus, gitu sih. Ya awal mula pengen ikut Prodigi itu ya karena ajakan Mas Yanda ya. Kebetulan Diracuni lah ya Pak Sigit ya. diracuni ya. Ya saya ketemu Mas Yanda itu 2000 berapa Mas ya? 2017 sebelah. 18, 19 kayaknya Pak Ya Sigit. 18 Ya. di Adaro.
Ah, Kita dulu itu bareng jadi sama-sama planner ya di proyeknya ada Lampung Development Project ya akhirnya selesai terus kita keluar bareng gitu. iya. Selisih sebulan lah. Ya saya udah tahu ini masih ada orangnya ini ya akhirnya ya udahlah saya ambil gitu kan. Hmm, Terus apa lagi ya? Ya kalau training di Prodi gitu kan ada ya pengajarnya kan dari Mas Yanda sendiri, ada Mas dari siapa? Ada Mas Dirgantara Putra ya. ya sekarang kerja di Qatar ya. Terus apa lagi Pak Mas siapa? Petros itu, Berli, Mas Berli. Feli yang Ah, ya pengalaman saya ngambil di Prodi gitu em, kalau masalah harga itu menurut saya sih em, enggak mahal ya karena nggak mahal tuh karena apa? 2 bulan sampai 3 bulan tuh kita training dengan waktu 2 jam, 2 jam, 2 jam. Dengan kita mengorbankan waktu 2 jam tuh saya rasa, nah enggak lah, enggak mahal itu menurut saya sih. Terus juga kita di maintain terus apa namanya, dikasih latihan soal, dilasihan progresnya sampai mana, dikasih kok nilainya cuma sekian mas. Jadi kita dimonitor terus sampai kita merasa pede untuk mengambil apa ya istilahnya tes lah PMP ya. hmm. Ya itu sih Mungkin yang ya mungkin kita bahas satu-satu ini, Pak Sigit. Dari ya awal mula alasan ngambil PMP. Jadi salah satunya tadi umur ya umur. 40 tahun, Padahal masih muda ya 28 ya. umur 40 tahun, kemudian semangat belajar nih. Ini saya ingin eksplor mengenai semangat belajar. Apa yang Pak Sigit rasakan ketika proses pertama kali memutuskan atau pertama kali sharing session PMP dan setelah rutin belajar PMP, apa Pak yang terasa dari semangat belajarnya sekarang? Yang terasa itu yang jelas kita tahu ya jalan selain kita running project secara actual eh, kita juga belajar teori ternyata dari teori PM Book itu banyak yang dipakai gitu ya terutama dengan kondisi saat ini dunia saat ini dengan perubahan mungkin energi kalau di kita tuh di Subang itu istilahnya kan di Medco ini kan penurunan produksi jadi planningnya itu berubah-berubah. Nah itu kalau kita ngambil PM begini nyambung gitu Mas. Jadi Iya. segala prioritas, terus mana yang dikejar dulu, mana yang akhirnya dari planning itu dari sumur A ke sumur B, nggak jadi lagi pindah lagi ke C. Jadi itu memang sejalan dengan teori saat ini ya kan untuk uh, ini ya apa istilahnya itu secara fundamental kita juga tahu oh kenapa kok ada bisnis value ya ada tangible Mm-mm. ada apa intangible oh ngapa sih kok harus ada LSR harus ada promo ke sana sini di LinkedIn masalah di Medco itu kemarin Mm-mm. kita semua karyawan ada ulang tahun itu suruh nge-share apa istilahnya tuh eh, ulang tahun baik bekerja di Medco tuh rasanya enjoy atau apa gitu kan oh ternyata oh ada juga nih di PMP diajarkan seperti ada juga gitu kan. Mm-mm. Terus gimana ya banyak hal sih. Gimana kita mengengage stakeholder ya. Ada direktur, ada klien, ada SKK migas. Approach-nya apa istilahnya tuh yang pendekatannya untuk biar semua itu mendukung proyek kita itu ya ada di teori itu gitu ya. Mm-mm. Mm. Ya, terus ya yang terjadi di saat ini kan project approach-nya itu ya emang ada ya kan ada waterfall di sekarang project itu kan yang sekarang oh tahu-tahu harus hybrid nih karena kita harus memenuhi target produksi kita harus yang lainnya tinggal-tinggal dulu gitu gitu. Wah, ini ada juga nanti teori ini. Oh, ada yang kayak gitu ya istilahnya tuh apa minimum apa tuh Mas di teori itu Minimum MVP ya itu. MPP ya, minimum viable Ah, product. ya. Oh, oh ini. Jadi kita tahu sebenarnya. Oh,
kenapa kok kayak gini, kenapa kayak gini. Oh, ya emang teorinya ada sih kayak gitu sih. Iya, jadi sekarang makin terbuka bahwa apa yang dilakukan itu punya dasar ya, Pak Sigit ya. Betul, betul, Dan dasarnya pun teoritis serta terrekod dalam fundamental PM Book itu tadi. betul. Betul ya, Pak Sigit. Lalu kita bahas masalah proses belajar nih, Pak. Gimana nih bagi waktunya? Karena ini jujur ada beberapa Hmm, teman-teman yang lagi terus belajar ya. ya, Dari batch yang bareng Pak Sigit juga, terus ada yang setelahnya. Nah, hmm. bagaimana manajemen waktunya, Pak? Ya memang itu paling untuk itu kan yang paling challenging ya apa untuk mempersiapkan kita ready untuk tes ya. Pertama itu kita punya kerjaan, kita punya anak, kita punya ya kita ikut training gitu ya. Jadi manage-nya tuh harus biar nggak keteter gitu ya. Selain itu kerjaan juga deliverable-nya on time, yang dimau bos tercapai, terus anak juga waktunya juga harus ini. Ya sebenarnya ya kita harus sedikit capek sih. Ya emang capek Hmm, sebenarnya. Kalau training itu kan jam berapa ya? Jam 8 ya Mas, sampai kadang iya, jam 10, jam 11 pagi, jam 5 kita harus bangun lagi misalkan gitu. Ya itu emang effort yang itu ya, apalagi ngerjain soal itu kadang perlu waktu yang istilahnya itu ya waktu tersendiri lah nyari suasana ya, suasana yang kadang lain-lain untuk ngerjain soal itu ya. hmm, Misalkan kan saya dari ngerjain soal itu dari bulan apa ya, Januari atau Februari sampai Mei. Saya bandingin nih, hmm, kalau suasananya tenang kok nilainya segini. Kalau suasana ada sedikit suara atau apa, kok nilainya kok gini ya. Ternyata konsentrasi itu memang berpengaruh banget gitu ya, hmm, hmm, pada hmm. saat mengerjakan soal itu. Karena ya soal PMP itu terus terang eh jadi tuh kayaknya semuanya benar gitu. Cuma ternyata ada yang paling benar menurut PMP gitu ya. Iya, Eh, itu sih eh, oke. Jadi cari momen-momen yang momen-momen itu. tenang, lalu tetap bagaimana membalanskan dengan kondisi kerjaan dan beban-beban di kantor ya, Pak Sigit. Betul lah. Kalau saya lihat teman-teman yang di klien ini memang opportunity-nya lebih besar untuk membagi waktu dibandingkan dengan teman-teman yang di kontraktor. Tapi banyak juga ya teman-teman saya yang di kontraktor seperti di Tripatra, lalu ada di Petrosi, itu bahkan di kontraktor lainnya itu bisa ya, bisa. Cuman kondisinya waktu itu mereka kebanyakan di site. Jadi waktu untuk keluarganya tidak tidak digunakan loh karena waktu itu di site kan. Jadi waktu momen-momen selain kerja ya belajar. Kalau kita di Jakarta atau selalu balik ke rumah itu kan ada waktu keluarga juga ya, Pak Sigit ya. Iya pasti. Apalagi kalau di sisi saya ya, Heeh. anak terutama yang kecil itu apa ya, istilahnya itu nyarinya saya dulu gitu ketimbang yang gede gitu ya Mas. Mhm, mhm. Jadi ya ini harus diamanin dulu nih. Ya nah, ini udah ya udah saya ikut les itu. Habis itu ini masalah anak beres, yang kedua ini ya ya udah habis itu ngerjain soal gitu. Emang kadang ngerjain soal tuh ya rata-rata jam 9 sih, 9 jam 10 jam 11 10 11. Hmm. Kadang kalau pagi ya dengerin, alhamdulillah sih di Medco ini ada shuttle gitu ya. Kadang kita duduk gitu sambil dengerin dengerin rekaman gitu-gitu sih Mas. Hmm. Sambil duduk di apa apa high S itu kita ya sambil dengerin gitu-gitu. Iya. Dengerin lagi. Hmm. Ya walaupun kadang ketiduran, cuma ya sedikit banyak masuk lah gitu. Heeh. Yang paling sulit Pak Sigit selama proses belajar apa Pak? Kalau dari Pak Sigit nih.
proses belajar ya. Ini ngerjain soal atau belajar? Yang soalnya di soal. Oh, soal itu terus terang s- memahami pertanyaannya sih. Terus kita harus memilih, oh ini enggak, kalau oh ini bukan. Jadi kadang-kadang kan pertanyaan PMP itu tadi semuanya tuh benar gitu ya. Cuma ada yang paling benar gitu tuh kita harus Mm, tahu triknya. Nah, supaya tahu itu kan kita emang harus banyak latihan soal sih, Mas. betul. Ya mungkin Mas Yanda tahu ya nilai saya dulu tuh kan cuma soal 5 yang benar cuma satu. Ngeles juga kan kadang. Duh, ternyata cuma 20% nilainya dari sekian soal. Lah itu kadang kadang drop gitu. Aduh, Hmm, gimana ya ngakalinya? Ngakalinya ya akhirnya saya baca-baca. Dan kalau di soal-soal contoh dari Prodigy ini kan kita jawab itu setelah kita selesai jawab itu dia ngasih apa penjelasan kenapa kok jawabannya A, kenapa kok nggak milih B gitu kan. mm, Gitu. Jadi kita setelah banyak latihan soal tuh kita tahu oh oh ini nih jawabannya ini nih gitu. Ini nih jawabannya ini. Sebenarnya sih kalau dianalisa itu banyaknya analyze terus apa istilahnya itu bagaimana itu sebagai project manager itu mana yang harus diputuskan sebagai project manager, mana yang harus di-escalate ke project mm, sponsor ya gitu tuh kita harus tahu sampai di mananya gitu. mm, Terus misalkan secara tim itu role kita harus nyetel apa sih kayak ground rule-nya dulu atau istilahnya itu kan ada tagman leader ya itu ada mm. ya gitu-gitu sih pengertian-pengertian itu kita harus paham kapan ini dalam fase apa forming kah roaming atau fase apa norming kayak gitu tuh Farming, ya. ya terus ini masalah isu log atau harus register atau segitu tuh ya itu harus triknya soal-soal kayak gitu tuh Iya. ada ada hafalan yang harus diingat terus atau iya teori yang harus diingat dan ada sisi analisis yang harus kita improve ya Pak Sigit. betul Jadi ya sisi hafalan, namun ini poin-poin penting aja ya yang kita hmm, hafal. Nggak iya mungkin satu buku PM Book semua, nggak mungkin satu buku Agile semua dihafal. iya Jadi hal-hal yang penting, kemudian analyze soalnya yang relate dengan exam content outline. Jadi PMI itu ada memberi exam content outline dan nggak akan jauh dari itu yang dikeluarkan oleh mereka di ujian real examnya. Oke, terus di saat eh, proses belajar tadi kan sempat down atau sempat lelah atau sempat kurang termotivasi. Bagaimana cara Pak Sigit mengembalikan motivasinya itu? yang pertama sih ya komitmen ya saya udah Hmm, ngeluarin uang misalkan 8 juta nih kalau nggak lulus tuh hangus juga ini apalagi udah daftar kan. mm-mm, Daftar itu kan kalau ini $530 ya, sekitar berapa? 9 juta kali ya. mm-mm, Belum saya 16 juta, 17 juta. Lah, entah kalau ya akhirnya kembali ke situ sih. mm, Komitmen itu sih. Akhirnya ya gimana caranya apalagi udah daftar itu jadi motivasi sekali gitu ya. Aduh, tinggal 2 bulan lagi. Makanya waktu akhir-akhir tuh saya minta Mas Yana, Mas mana soalnya? Minta lagi gitu ya. Ya itu untuk sebenarnya karena ya ngejar deadline itu nilai masih 50% ini gimana? Ya udahlah tak kerjain terus kayak mm. gitu sih. Akhirnya di akhir-akhir tuh nyampe berapa ya? Pernah 70, 65 ya ya udahlah. Oh, udah daftar sih masalah ya udah jalanin aja gitu. Betul, betul. Dan alhamdulillah hasilnya dua above target, satu yang di luar Iya, target untuk people ya, Pak Sigit ya, iya kan ada people, ada bisnis sama satu lagi apa? proses. Proses ya. Saya Iya. people itu di below target. Saya nggak tahu salahnya di mana itu ya. Heeh. Gitu sih. Ya, alhamdulillah dua bisnis sama apa ya, Proses proses itu bisa nutup yang below ya. below ya, benar-benar. Betul. Alhamdulillah.
Lalu gini Pak, ketika ujian, apa nih tips dan triks buat teman-teman di sini? Ketika nanti ujian Nah, 180 soal dengan durasi 4 jam gitu ya. ya, Seperti apa? yang pasti tuh kalau menurut saya sih ya kita harus menjaga diri kita tuh fresh itu terus tenang situasi nggak banyak pikiran gitu pertama. Jadi kita kita eliminate apa masalah-masalah pokoknya itulah beres. Saya terus terang waktu ujian itu saya ngambil cuti Mas, cuti 2 hari lah. Berarti Hmm. cuti 3 hari. Udahlah saya ngambil masa tenang dulu ya. Terus saya datang lebih pagi sampai sana tuh ya sarapan dulu jadi kita udah selesai dengan kita sendiri ya. Setelah itu, nah tes itu ternyata baru tahu, wah ini kok tesnya ketat juga ya. Jadi kita masih belum masuk ruangan tuh digeledah tuh kayak kita masuk bandara itu. Nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa apapun. Ya. Jam pun kita nggak disuruh nyopot gitu ya. Ini kayak tes apa ya benar. Kameranya harus ini. Jadi ketat sekali sih. Ya, ya alhamdulillah. Terus kita juga dikasih air plug, oh, Hmm. dikasih air plug segala lah penting. Bener nggak ya? Ketat sekali. Terus masuk ruangan yang paling penting itu sebenarnya ya menit waktu ya kita ada 180 soal Hmm. selama 4 jam ya Mas ya. Ya. Jadi kita dikasih setiap 60 soal itu break lah untuk mungkin ke kamar mandi Hmm. atau minum atau apa gitu. Nah, terus kita balik lagi ujian gitu. Hmm. Ya, yang saya cerita awal pertama sih, masih lama nih. Eh, masih masih bisa dipahami soalnya harus dipahami dulu. Nah, pada saat tes terakhir tuh, waduh, kurang banyak ini tinggal sekian menit. Berarti harus satu soal tuh rata-rata harus aku selesaikan 1 menit atau 2 menit kalau nggak salah ya. Jadi saya concernnya malah ke waktu itu bukan ke soalnya. Jadi memang kadang manajemen itu yang penting juga sih, manajemen waktu biarkan 180 soal dengan itu tuh alhamdulillah yuk pas selesai soal tuh habis waktunya nggak sisa nggak apa ya istilahnya pas banget gitu waktunya Mas. Oh, 180 soal pas di dekat-dekat hitungan akhir menuju nolnya ya, Iya betul. gitu ya. Oke. Ya kadang mau ngulang kan memang ada waktu, kalau sisa itu bisa ngulang, kadang ngulang itu cuma 3 menit atau 1 menit ngulangin jawaban apa ngulangi ngulang itu gitu. Mm-mm. Betul. Jadi kalau yang selama ini kita bagi triknya kan dia dibagi menjadi 3 fase ya. Fase Iya, 1 60 soal, fase kedua 60 soal, dan fase 3 60 soal. iya, Nah, fase satu itu dia nggak mematok harus selesai di menit sekian, nggak dari pihak enggak, lain, tapi kita sendiri yang harus mematoknya. betul betul. Makanya karena dia hitung mundur kan dari 240 menit, 239 menit, 238, terus 100 menit, 99 menit sampai nol. Jadi fase satu mungkin buat bapak-bapak di sini kita sharing di sini biar sedikit kebayang. Jadi fase satu itu 60 soal kita targetkan di menit 150 menit harus sudah selesai. Artinya selama 80 menit ya, di menit 550 artinya sudah berlalu 80 menit karena kan ngitungnya dari 240 ke 150. Sudah berlalu 80 menit itu harus sudah selesai itu 60 soal pertama. Lalu 60 soal kedua dikurangi 70 menit. Berarti sekitar 80 atau 70 menit ya. Maka Iya, dari sana manajemennya harus diatur tuh. Makanya latihan soal itu sangat penting ya, Pak Sigit. iya betul Mas. Betul ya. Kita bagaimana punya endurance untuk bisa fokus selama 4 jam mengerjakan 180 soal yang tipe soalnya itu adalah studi kasus yang harus dipahami benar-benar satu persatu masalahnya, keywordnya, ini Iya, relate ke teorinya mana gitu ya, Pak iya Sigit. benar. Ya selain itu, ya kita selain kita tahu teori, kita tahu triknya ya. Terus Mm-mm. ketenangan itu, ya itu tadi penting karena pengalaman saya kemarin tuh ada suara dikit itu kadang
ngaruh juga sih, karena butuh konsentrasi tinggi terus terang. Karena kan soalnya itu kan jawabannya itu misalkan ada 4 jawaban tuh hampir-hampir sama gitu. Kita harus jeli. Kira-kira tuh, oh ini relatif sama ini nih. Oh berarti ini enggak. Jadi kita bisa eliminasi satu-satu soal itu. Oh ini nih yang paling paling ini nih paling ngatu gitu. Paling sesuai lah istilahnya gitu. Mhm. Oh, baik. Kita bahas ini, Pak. Setelah dapat PMP, jadi apa Eh, yang dirasakan nih, Pak Sigit? Boleh sharing ke teman-teman di sini, Pak. Manfaatnya ya gimana? itu kan saya kan habis lulus tuh ya, saya update lah itu di LinkedIn ya. Ya selain pengetahuan saya ya nambah lah, alhamdulillah pasti nambah. Mhm. Saya di broadcast di LinkedIn tuh 2 jam kemudian tuh teknik Abu Dhabi itu hubungin saya. Terus bilang satu, kemudian itu ada Qatar Gas dari NES kan, Ah, ah, Qatar Energi ya. katanya Oh, itu. wih ini juga ya, pengaruh juga nih PMB ini. Ya udah sih ya minta CV, ya udah saya kasih. Terus di Indonesia juga banyak sih, ada beberapa gitu ya. Ya udah minta CV ya kasih, kayak ada Mubadala, Mhm. ada Saka Kemang yang Mas Joko itu, Mhm. ada ini ada terus ada. Lumayan sih. Ada. Satu lagi itu apa ya? Oh, Impact, nggak sama Mas Arif tuh, Oh, Mas baik. Arif itu. Kalau Impact sampai interview, ini sampai interview, lumayan juga. Ah, ah. Ya memang ini sih bukan apa, biar teman-teman juga ini sih. Jadi kita launch di LinkedIn itu ya banyak lah beberapa agen kayak Nes, kayak apa gitu kan ngubungin sih minta CV, ada yang sampai interview, ada yang mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak, belum nggak ada interview. Iya, Tapi engagement-nya naik ya. Itu intinya ya, Pak Sigit ya. iya, iya betul. Ah, yang Itu yang saya rasakan ya secara tidak langsung. Oh mm, ternyata ngaruh juga ini BMP nih di dunia kerja ya. Memang kalau rekrutmen Qatar Energi itu kan prefer yang udah PMP ya memang. mm, benar-benar. Oke, semoga ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang mau ke overseas atau mau coba lompat karir yang lebih diinginkan tepatnya. Harapannya semoga PMP salah satu jalan untuk mempermudah ke sana. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan monggo ya. Bisa raise hand kalau ingin langsung open mic atau mungkin mau sharing-sharing di sini. Jadi kalau boleh nih Pak Rahmat Arifin, Eh, mungkin boleh open mic kita Pak ya, ini kakak sharing-sharing di kelas sini. saya ini. Ah, Ini role modelnya mas ya. ini ya, Niru dia terus ya. Masya Allah. Alhamdulillah di Inpex ya beliau. Ya, ya tinggal nunggu ditarik aja saya. Lanjut dulu, lanjut Mas. Ini bintangnya lagi Mas Sigit nih. Oh iya, Keren. iya. Jadi memang PMP ini journey-nya memang agak-agak kalau dibilang kalau Mas Sigit jawabnya serem nggak Mas itu journey-nya ke PMP? Ya lumayan effortnya lumayan mas. Gimana? Jadi bagus sekali tadi saya support lah, seneng Mas Sigit udah mau ambil PMP dengan apa namanya journey yang effort yang banyak seperti itu. Tapi semuanya benar apa yang diomongin Mas Sigit. It's work memang Hmm. PMP ini berguna banget, apalagi di dunia kerja kita di project management. Mungkin itu sih. Nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol sambil lanjut. Saya datang support aja ini. Karena bintangnya kali ini Mas Sigit yang punya panggung. Lanjut, Oke, Siap lanjut, mas, lanjut. matur Silakan, nuwun. silakan, silakan. selamat turun, Pak Rahmat. Ya. Ini Pak Robaid nih komen. Ini coklat, cowok Klaten. Nah, salam kenal Iya. dari Pak Robaid Oh iya betul. dari Coklat coklat. Dalam kenal Pak Tabanan. Rubaid ya. Terus Serjoko. Salam kenal Pak Sigit. Ada Oh, lowongan. Ini. dia mah udah bareng dulu waktu di Timas pernah bareng mas Joko ini. Sekarang tetanggaan kantornya. Ah, Ya, istimewa. baik, teman-teman yang sekarang lagi proses mengejar PMP, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo ya. Bapak Ibu, kita open mic aja.
Nih Mas Farudin, izin bertanya, cara manajemen waktunya gimana, Pak Sigit? Ya, Mas Ah, Fahrudin. Wah, yang di Irak nih. ya. Manajemen waktunya ya kita milah-milah ini sih mana yang harus prioritas pertama kerjaan ya. Mana yang bisa oh ini harus diselesaikan sekarang, mana yang besok kita harus prioritas itu. Jadi ya waktu yang nggak prioritas ya kita fokusnya ke PMP gitu ya. Yang kedua itu ya sebelum misalkan training jam 8 tuh urusan masalah anak ini selesai sebelum jam 8, entah makan entah kita ngajak main dulu gitu kan. Nah itu ya ambil dia, yang penting kita udah nemenin dia gitu kan. Habis itu ya Hmm, udah kita fokus ke ini sampai jam setengah 11, jam 11 gitu ya. Jadi ya itu sih manajemen waktunya kayak gitu menurut saya yang saya terapin gitu ya. iya. Terus cari waktu yang kira-kira loadnya kebetulan tuh bulan kayak kemarin tuh emang karena ya lagi project di Suban tuh kebetulan lagi mau naik tapi turun lagi karena ada sesuatu hal. Dan ini pasnya sampai itu bisa fokus untuk ngambil ini gitu Mas. Hmm, Jadi kita harus tahu load pekerjaannya. Kalau semua proyeknya rush itu kadang request dari bos, request dari ini pun juga banyak itu. Suruh ini, suruh itu, kok gini, kok gitu, ya. Banyak yang dikerjakan. Jadi nyari waktu yang kira-kira proyeknya pada pas turun gitu. hmm. Jadi ketika beban kerja di kantor lagi turun, kita jangan santai ya, Pak Sigit, tapi Ya, langsung switching pikiran ke PMP. iya betul, betul, Betul betul. ya. Kadang kan ya kalau di klien alhamdulillah sebenarnya banyak waktu luang. Menurut saya ya, mungkin teman-teman ada yang merasa sama aja sih, Mas. Tapi yang di kontraktor memang lebih beban sejujurnya kalau saya pribadi. Lebih Hmm, lebih susah memanage itu. Nah, untuk teman-teman yang di load kerjanya terlalu tinggi, saya memberi saran kalau sehari tidak bisa 1 jam belajar, yaitu paksakan 30 menit. Kalau satu hari susah untuk 30 menit belajar, paksakan 20 menit. Kalau 20 menit juga nggak bisa, 10 menit itu. Nggak bisa juga 10 menit, minimal 5 menit. Satu hari loh. Masa nggak ada di antara waktu kita 5 menit untuk buka soal PMP, atau baca pembahasannya, atau mendengarkan latihan soalnya. Insya Allah jika konsisten, pelan-pelan, terus ada momen di saat load lagi turun, seperti versi Pak Sigit, projectnya lagi slow down atau lagi tidak banyak beban kerja, itu mulai gaspol tuh, switching langsung pikiran ke PMP 100%. Mungkin itu tambahan buat teman-teman di sini. Ini Pak Wendy nih, Pak Sigit, persyaratan PMP itu ada persyaratan khususnya nggak Pak? Dari Pak Wendy. ada sih Mas, kalau kriteria kan harus minimal pengalaman berapa tahun ya? 3 tahun ya Mas Janda ya? Ya, 3 tahun. Ya, terus pernah ngikutin training itu 35 jam ya. Bener nggak? Aku Hmm, juga lupa itu. betul. eh Ya itu aja sih persyaratannya. Nggak, Hmm, kayaknya cuma itu ya Mas ya. betul. Mungkin Mas Janda yang boleh tahu, boleh bisa yang Oh, lebih tahu kali ya syaratnya. Syarat khususnya. Kalau syarat untuk ambil Sarja. ujian, benar kata Pak Sigi tadi, Ah, 3 tahun pengalaman bagi yang sarjana, 5 tahun pengalaman bagi yang diploma. Lalu training di bidang project management sebanyak 35 jam. Tapi ini syarat untuk ambil ujian, bukan syarat untuk lulus. Untuk lulus, agar mendapatkan gelar PMP, harus benar 70% dari 180 soal. Nah, hmm. jadi syarat untuk lulusnya itu adalah selama mengerjakan 180 soal, kita harus benar 70%. Nah, untuk benar 70% inilah yang perlu effort. Iya betul. Itu yang benar perlu effort. Iya. Oke, Pak Joshua, izin bertanya. Jadi PMP ini kan International Certificate, which is standarnya internasional. Pasti ada gap atau budaya yang berbeda dengan pola kerja di Indonesia. Pertanyaan saya, seberapa applicable materi-materi PMP ini
dipraktikkan di dunia real. Contohnya di EPC Oil and Gas. Nah, bagaimana nih Pak Sigit? Iya. Jadi kan kalau di teorinya PMP itu kan ada istilahnya itu uh, communication ya. Jadi kita nge-setup banyak hal ya kayak kayak stakeholder, terus terus tim, kita nentukan ground role-nya kayak apa, terus jadi sebenarnya di bidang manapun terpakai sih sebenarnya untuk itu ya, untuk PMP ini ya. Untuk mau bikin perusahaan juga PM Book itu sebenarnya dari fundamentalnya itu ada business value, ada bisnis strategi, itu diajarkan di situ semua sih. Mas Yus. Jadi ya applicable di Indonesia juga kalau bahkan banyak proyek yang ini ya. Hmm, Mungkin apakah sudah melihat kurang tahu mungkin masih Anda mau nyampe. iya. Jadi PMP ini relate industrinya hari ini lebih banyak ke pendekatan agile, Pak Ya Joshua. aja. Jadi Oke. kalau di project EPC kan mostly kita menggunakan waterfall atau Ya, hybrid lah kalaupun ada project approach-nya ya. Banyak project macam-macam ya. approach-nya. Oh, Benar. Sehingga aplikasinya itu lebih ke mindset ya. Mindset bagaimana kalau kita dihadapkan dengan resiko. Seperti apa sih relasi antara resiko yang dijelaskan dalam project dengan fundamental dari PMP. Seringkali itu ada gap. Kalau di sisi schedulingnya, alhamdulillah mostly hampir mirip ya, Pak Sigit ya. Apa yang kita praktekkan, iya, betul. apa yang kita lakukan di project. Hmm. Kalau stakeholder dan communication, banyak di project itu nggak menerapkan. Padahal kalau kita tahu seberapa penting aturan dari stakeholder, aturan mengenai knowledge area communication, terus ada change management juga ya. Ya, Kan di PMP kita belajar. Seringkali di real project-nya dilupakan hal-hal yang penting itu tadi. Nah, harapan dari kita belajar itu salah satunya adalah kita tahu bahwa ada proses yang belum pernah kita kerjakan nih di project. Pelan-pelan, semoga dengan kita adanya sertifikasi, artinya kita sudah dipercayai, kita ini punya keilmuan itu, kita bisa menjelaskan, Pak, harusnya gini loh yang benarnya, harusnya gini loh yang benarnya. Itu sih harapannya ya, dengan adanya kita gelar PMP atau belajar PM Book itu tadi. Nah, menurut saya sih seperti itu. Mungkin ya, kalau bapak-bapak yang lain mau menambahkan, monggo terkait ya, korelasinya ya. ya. Di PNP pun juga masalah communication model itu juga diajarkan lah, gimana leadership leadership yang ini tuh seperti apa, terus communication kita engage itu juga ya sebenarnya banyak yang ini sih ya approach approach projectnya itu seperti apa gitu, banyak ya berguna sih walaupun kadang ya ada yang nggak nerapin ya. Terus kita memutuskan oh ini tender mau diambil atau enggak, terus project ini mau continue apa enggak, apa secara istilahnya benefit itu ke perusahaan seperti apa diajarkan Iya, juga sih. betul betul. Oke, ini Pak Awis, teman kita ini Pak Sigit. Sebelum Iya, menentukan tanggal Pak Awis. ujian, Ya, Pak Awis. ini pertanyaan Pak Awis mengenai sebelum menentukan tanggal ujian, Pak Sigit sempat dikasih lampu hijau oleh Pak Yanda enggak? Karena tadi saya Ya, dengar selama pengerjaan mock-up belum ada yang pas 70%. Ada tapi satu dua ya Pak Sigit ya, dari 60 soal atau 70 soalan itu ya Pak Sigit. iya. Ya emang saya Mas ini nilaiku kira-kira gimana gitu. Dia nggak Mas. Oh, paling sedikit lagi nih Mas. Kan masih 50 atau enggak 55 ya dulu ya. Ya. Kalau 60 ya, oh, dikit lagi paling udah 70 gitu. Hmm. Itu sih Pak Awis. Kira-kira ya udah 2 bulan lagi lah aku bilang gitu. Itu kan habis lebaran ya itu. Nah, ya udah habis. Saya ngambilnya itu waktu lebaran tuh saya ngambil tanggalnya Pak Awis.
terus juga stres juga setelah Lebaran kan nggak belajar ya, nggak ngerjain soal, tahu-tahu drop nilainya. Aduh, Iya. lupa. Akhirnya saya pacu lagi, ngerjain lagi, saya ulang lagi kayak gitu-gitu. Hmm. Terakhir itu 2 minggu atau 3 minggu sebelum real exam, Pak Sigit itu konsisten di 60-an Pak ya, dan mostly di 65-an, dan sempat 1 kali 2 kali 70%. Jadi saya bilang Bismillah aja nih Pak Sigit, karena sudah put date, dan solusi akhir yang dipakai oleh Pak Sigit adalah 3 hari ambil cuti ya waktu itu Pak, sebelum hari ujian. Iya betul Mas. Jadi Ah, 2 minggu atau 3 minggu tuh saya ngebut ngerjain soal aja. Saya telepon sama saya Anda pribadi kan, Mas saya kasih soal terus dong, kasih soal gitu, biar saya kerjain. Jadi saya paksain tiap malam saya ngerjain soal gitu. Pak hmm, Awis, saya pernah telepon Mas Janda ya, Mas soalnya minta lagi dong, minta lagi dong, minta lagi gitu. iya. Ya untuk ngejar nilai itu sebenarnya sih, biar agak lebih confident gitu. Hmm, betul, betul. Oke, semoga Terima kasih Pak Sigit, Pak Yanda. oke. Sama-sama Pak Awis. Ada tambahan Pak Wis, monggo Pak Wis. Cukup Pak Yanda. Emang dari kontrol diri juga nih emang penting banget nih motivasi yang kayak Iya, gini-gini. Atur manajemen waktu emang paling challenge banget ini. iya betul. Eh, Bismillah, insya Allah teman-teman yang lain menyusul ya, Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Rizky. Dari Pak Rizky, izin bertanya, kalau tesnya itu bahasa Inggris ya, jika pengusahaan bahasa Inggrisnya kurang, tipsnya bagaimana? Wah, ini silakan nih Pak Sigit, mengenai bahasa Inggris. Iya. Sebenarnya sih di waktu kita daftar tuh ada pilihannya ya, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau banyak bahasa sih yang digunakan sih. Eh, Sebenarnya ya itu tadi, kalau PMP ini tergantung kita ya confident-nya yang mana menurut saya. Kalau confident ke bahasa Inggris ya ke bahasa Inggris gitu ya. Kalau confident bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Tapi memang kalau di bahasa Indonesia itu kadang itu pengertiannya tuh lain gitu, Mas. Bukan apa ya, karena kita sering latihan soalnya itu kan bahasa Inggris ya. Kalau kita milih bahasa Indonesia itu yang kurang tahu juga sih ya. Ada masalah apa enggak ya gitu. Hmm. Kalau kita ubah ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu, itu jadi terminologinya bakal nggak nyambung dengan Inggrisnya, seperti yang Pak Sigit jelaskan tadi. Contoh agile, agile tuh nanti ditangkap sama bahasa Indonesia jadi ketangkasan gitu kan, atau kelincahan. Kan kita bingung, dia mentranslatekannya serta merta gitu. Padahal ya bagusnya agile ya tetap agile aja biar nggak rancu kan definisinya. Mungkin stakeholder jadi namanya pemangku kepentingan, mungkin masih masih agak relate. Isu log mungkin log log apa ya, isu log itu jadi log isu atau log masalah atau apa gitu nanti diubah sama mereka. Sehingga selalu saya tekankan bagusnya bahasa Inggris. Makanya teman-teman yang pertama kali belajar PMP ini pasti setelah 1 bulan akan terasa improvement dari reading skill-nya. Setelah 2 bulan makin yakin bahwa kok saat ini aku makin mudah ya memahami teks bahasa Inggris, makin mudah ya memahami jurnal bahasa Inggris, makin mudah memahami artikel bahasa Inggris. Itu impact dari PMP. Itu yang saya rasakan. Mungkin Pak Sigit merasakan juga atau enggak? Mungkin Iya, kalau betul. baca-baca Iya, jurnal bahasa Inggris itu lebih confident sekarang kita memahaminya. iya. Itu efek samping dari PMP tadi, Bapak Ibu. Ya secara nggak langsung sih, kadang kan kalau bingung, kalau latihan soal tuh kita copy paste, pindahin ke Google Translate kayak gitu-gitu. Akhirnya oh ini maksudnya kadang gitu. Iya, Solusinya kadang kalau di latihan tuh masih bisa sih, pakai Google Translate itu masih bisa. Tapi kalau real exam itu ya nggak ada yang lain selain ujian. vocabnya
bertambah masif ya. Tambah, oh ini maksudnya ini, gitu sih. Mm-mm. Betul, betul. Iya. Dari Pak Rudi, salam juara Pak Sigit. Nah, Pak Rudi sini. Enggak. Oh Rudi ya, bareng kemarin di Suban juga, si Rudi. Suan ya. Oke, Pak Iqbal, selamat malam. Salam kenal sebelumnya, izin bertanya Pak. Untuk persyaratan PMP ada pengalaman minimum 3 tahun kerja untuk sarjana. Apakah kerja ini khusus di bidang project management saja? Oke, mungkin saya jawab ya, ini Pak Iqbal. Ya, Nanti nggak perlu project management, teman-teman mungkin dari disiplin engineering, atau dari marketing pun, atau dari bisnis, atau dari sales pun bisa. Cuman catatannya harus dibimbing untuk input deskripsi pekerjaannya. Biasanya teman-teman yang di luar project management, kita sangkut pautkan dengan istilah-istilah project management dalam deskripsi pekerjaannya. Contoh, dia orang bisnis. Ya, maka kita kaitkan ada bahasa stakeholder, nanti dalamnya ada bahasa communication, ada bahasa benefit management plan, ada bahasa analisis business value. Nah, bahasa-bahasa itu, terminologi itu menjadi korelasi bahwa pengalaman kerja yang 3 tahun tadi itu relate dengan PM Book, sehingga kemungkinan diterima oleh PMI untuk ambil ujian lebih besar. Nah, itu Pak Iqbal ya. Jadi singkat jawaban dari saya adalah masih bisa dan sangat besar sekali kemungkinannya. Gitu. Oke, Pak Dominik, salam super Pak Sigit, Pak Farudin, Pak ya. Rahmat. Malam Mas Dominik. Ini dari Pak Angga nih. Malam Pak Sigit dan Pak Yanda, terima kasih untuk sharingnya. Kalau untuk PMP apakah ada expired-nya Pak? Nah, gimana Pak Sigit? Ada sih, expirednya tuh kalau nggak salah 3 tahun ya maksudnya, atau 4 tahun, 3 tahun kalau nggak 3 salah. tahun. Ya. Sampai 2028 sih. Kalau nggak salah, kalau tertuang di sertifikat itu ya, Ya, Mas, ini yang enggak. betul. Dan untuk memperbaruinya, nah ini buat Pak Sigit dan Bapak-Bapak semua, jadi tidak perlu ambil ujian lagi, cukup Oh gitu ya. memperbaruinya dengan PDU, Pak. Oh, Itu begitu. belajar, Ya, ya. diklaim, kan di PMI chapter Indonesia sering ada prank ya, acara prank. Nah, itu kita bisa ikut tuh. Kalau kita Oh member, gitu. Oke, oke. kalau kita member Pak Sigit, nanti mereka akan otomatis memasukkan ke PDU kita. Untuk PMP, kita harus memenuhi 60 hours PDU. Jadi Pak Sigit harus belajar itu kayaknya 10 jam, terus bekerja di bidang project management itu sekitar 8 jam, lalu bisa juga menulis konten atau mengajarkan ya. Jadi kita bisa ngeklaim kalau kita belajar PMP, kalau kita mengajarkan PMP. Nah, contoh kayak malam hari ini nih Pak Sigit sharing session kan 1 jam. Itu bisa diklaim tuh. Oh, hari ini sharing session mengenai project management di PM Prodigi. Nanti diklaim ke mereka, udah dapat kredit 1 jam. Jadi sisanya nanti cari 59 jamnya lagi. Bisa dengan ngeklaim pekerjaan, karena kita relate di pekerjaan project management, tapi maksimal 8 jam aja. Terus mungkin setelah ini Pak Sigit akan coba sharing session di tempat lain atau ngasih training di perusahaannya atau di mana, itu bisa diklaim. Terus Pak Sigit baca jurnal atau Pak Sigit dengar-dengar video ataupun dengar YouTube berkaitan dengan project management atau ikut kuliah mengenai project management, itu bisa diklaim juga. Insya Allah nggak berat. Dan itu 3 tahun ya Bapak Ibu prosesnya. Kita mempersiapkannya itu 3 tahun. Nah, Malam Pak, izin ya, mungkin mau ngerespon juga. Terima kasih. Eh, em, Kalau untuk ujiannya itu one try atau 3 kali ya? Karena kemarin kalau nggak salah bos saya dia bilangnya ada yang 3 kali, bisa sampai 3 kali itu percobaan. Oke, saya izin jawab ya, Bapak Ibu. Jadi ujiannya itu misal Pak Angga daftar
eligible. Eligible itu artinya layak mengikuti ujian hari ini, 26 Juni. Lalu Pak Angga ambil ujiannya di tanggal 26 Agustus, 2 bulan kemudian. Katakan ya jangan sampai nih, misalkan fail ya, fail. Pak Angga masih diberi kesempatan 2 kali setelahnya. Artinya kita diberi kesempatan sebanyak 3 kali Pak Angga. Dalam waktu 1 tahun saja. Dalam waktu 1 tahun sejak 26 Juni tadi. Sejak Pak Angga dinyatakan eligible untuk ujian. Jadi 26 Agustus Pak Angga ujian, katakanlah fail ya. Ini jangan sampai, katakan fail, nanti bayar lagi Pak untuk ujian kedua. Cuman lebih murah. Biasanya lebih murah sekitar $100 atau $150. Katakan fail lagi, ikut ujian ketiga. Bayar lagi dan memang lebih murah lagi dari yang kedua, sekitar $100 juga. Setelah 3 kali ternyata fail juga, maka Pak Angga nggak boleh ikut ujian lagi sampai setelah 26 Juni tahun depan. Gitu Pak. Oh iya iya berarti oke oke Pak. Sama mungkin boleh tanya satu lagi nggak ya Pak ya? Maaf banyak. Monggo. Eh soal tadi kan sempat disinggung korelasinya antara PMP sama pekerjaan kita sebenarnya di tempat kerja kita masing-masing, katakanlah oil and gas. Nah, mungkin saya mau nanya Pak, kalau yang untuk pengalamannya masih muda, apakah mungkin 5 tahun ke atas, apakah benar-benar tadi kan lebih banyak bahasnya bisnis perspektif, terus juga stakeholder, di mana kan mungkin di pengalaman 5 tergantung juga sih, mungkin tapi pengalaman 5, 6, 7 tahun kan kita sebagai planner itu nggak begitu dekat ya terhadap itu. Kita mungkin lebih dekatnya ke scheduling ataupun construction gitu. Jadi kira-kira korelasi atau benefit mungkin ya yang bisa langsung kita rasakan untuk yang masih planner mungkin untuk pengalamannya masih minim gitu Pak, itu apa ya? Mungkin Pak Sigit gimana nih Pak Sigit? Iya. Ya sebenarnya kalau kita ikut training atau ini sih banyak hal sih Mas Angga yang nggak hanya untuk finish case ya. Jadi kalau di PMBOK itu ada stakeholder, ada cara kita berkomunikasi dalam project, terus ada tim, gimana kita engage tim, dari istilahnya tuh communication modelnya kayak apa, terus tagman leadernya itu seperti apa, dari starting project nih dari forming terus nanti turun lagi sampai istilahnya itu ada di situ sih. Terus ada risk juga, mungkin Mas Angga ada belajar risk, ada schedule, ada apa lagi ya, procurement Quality, juga ada ya, procurement. quality. Jadi banyak hal sih. Jadi semua ya, terutama kalau di schedule itu kan paling di schedule ada yang kita pelajari misalkan SPI-nya di bawah 1 atau di atas 1, terus apalagi CPI-nya kayak gitu ada, terus risk, bagaimana kita memitigasi risk, kita nyusun risk, register kayak gitu sih. Ya, ada semua sih Mas, benefitnya banyak sekali. Terus ya memang kalau di sisi kontraktor sepertinya ini ya, memang kalau di sisi klien kayak Medco itu dia memang PMBOK ini sepertinya hampir semua diterapin ya untuk running project, menganalisa projectnya, terus risk ya, ini semua hal sih sebenarnya. Itu sih Mas Angga nggak harus pengalaman ini sih, karena itu juga ada di dalam PMP-nya itu sendiri gitu, kayak risk, kayak apa, scope, belajar scope juga, belajar schedule, memanage tim, ada procurement kalau ada dispute atau apa gitu. Ya. Banyak sih menurut saya ya. Oke 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 Pak. Baik Pak, makasih Pak. Sama-sama Sangga. Ini Pak Joshua mengenai PMI, coba saya jawab Pak Sigit. Ya, monggo. Jadi sertifikasi itu Pak Joshua dan Bapak Ibu sekalian hanya dikeluarkan oleh PMI. Jadi ujiannya pun hanya PMI Pak yang mengadakan. Seperti saya di PM Prodigi, nanti di luar tuh ada e-network, ada apa lagi teman-teman
aduh saya lupa ya, yang badan-badan yang lainnya. Jadi banyak sebenarnya lembaga yang mengadakan training, Pak. Bapak Ibu, training bukan sertifikasinya. Training untuk siap ujian. Nah, bahasa singkatnya gitu. Mereka menyediakan jasa training untuk Bapak Ibu siap ujian PMP. Ujiannya hanya oleh PMI saja. Ya, ujiannya hanya diselenggarakan oleh PMI. Metodologinya semua online. Semua online. Cuman bedanya ada online yang di test center yang diakui sama PMI atau test center third party yang PMI kasih amanah atau kita kerjakannya di rumah. Namun kalau di rumah ketat sekali aturannya, internet harus dijaga. Nggak boleh ada orang masuk selama ujian. Ada ribut-ribut dikit, mereka akan batalkan ujian kita. Resikonya besar. Teman saya di Medan, ujian di rumah, internetnya mati. Akhirnya apa? Dihubungi sama PMI 1 jam kemudian, baru respon. Jadi dia ngulang ujian di test center. Nah, jadi masalah ternyata. Tapi alhamdulillah yang di test center dia lulus karena dikasih waktu jeda 1 bulan setelah itu untuk dari dia tes online di rumah beralih ke tes online di test center dikasih waktu 1 bulan dan alhamdulillah 1 bulan itu dia manfaatin benar-benar dan dia lulus. Nah, gitu. Oke, mungkin Pak Rahmat, silakan. Nambahin saja kalau boleh Mas Yanda. Mohon Ya. izin Pak Sigit. Ini bintangnya. Tadi kan ada pertanyaan tes online. Ya. Kebetulan saya yang ikutnya yang online, Pak. Jadi Hmm. ini sharing juga nambahin. Cuman support ke Pak Sigit. Ini kan panggungnya Pak Sigit, saya nggak enak nih. Jadi cuman sharing saja. Kalau Pak Sigit Ya. itu journey-nya memang beliau banyak Pak journey yang bisa diikuti kan. Bisa training sendiri juga monggo. Banyak lembaganya Mas Yanda, PM Prodigi juga bisa capable lah, capable dan kredibel lah. Saya yakin untuk bisa meluluskan. Banyak juga hasil dari PM Prodigi yang lulus. Belajar sendiri juga harus siap beli mock up. Kalau saya memang dari jalur yang belajar sendiri. Tapi memang awalnya saya ujiannya di rumah. 3 kali saya ujiannya di rumah, Pak. Yang pertama itu saya sombong. Ini sekedar cerita. Saya sombong karena saya udah berpengalaman lama di project management. Saya sombong banget lah. Ini paling ujian begitu-begitu aja. Nilainya saya ternyata 24. 25 atau berapa? Salah semua, Mas. Salah semua, 25. Habis itu down saya down. Ternyata berbeda. Memang soalnya itu sedikit tricky dari apa yang biasa kita alami di pekerjaan ataupun di proyek. Kemudian saya ngontak lah sama temannya Mas Yanda waktu itu. Ada Mas, ada yang di Qatar siapa ke temanmu Mas? Pak Putra. Mas Putra. Terus saya diajarin, coba kamu mock up lah, kamu cara mock up. Akhirnya saya belajar mock up. Sok Hmm. kepedean lagi Pak. Yang saya benar kata Mas Yanda tadi 3 kali. Yang kedua sok masih kepedean naik. Naik saya jadi nilainya tuh pokoknya masih belo lah masih gak lolos lagi saya Pak, gak lolos lagi, gak lolos lagi. Akhirnya ya sudah saya karena udah keluar duit kan waktu itu 8 juta kalau nggak salah. 8 juta lah saya di convert ke, kan bayar sendiri, di convert 8 juta. Dan benar kata Mas Yanda, kalau ujian di rumah itu sangat sangat strict sekali Pak. Video kita harus kita tunjukkan, ruangan kita harus kita angkat, di dalam ruangan ada apa. Tangan saya cuma jatuh dari meja jeder aja langsung di stop. Langsung di stop, ada suaranya. What do you do with your hand? Langsung kayak gitu. Oh. Langsung kayak gitu. Sangat ketat sekali. Tapi ya ujian ketiga saya lolos lah. Alhamdulillah setelah mock Alhamdulillah. up saya. Itu aja sih. Jadi saran Simpel saya ya. kalau memang ada yang mau ngambil ujian di rumah juga boleh online, tapi itu sangat ketat. Nanti akan divideokan dulu ruangannya seperti apa, diputerin, kita meja ada apa, ada pulpen, ada tulisan di itu suruh nih jauhin, handphone suruh jauhin, tangan kita ngambil minum aja, soal ujian berhenti, tek, langsung berhenti, tahu-tahu ada suara di laptop kita dari orang sana. What are you doing? What your hand gini. Show your hand. Nah, angkat dulu gitu belakang saya. Itu Wow. deh itu. Itu sharing kalau Mas Sigit kan dari model yang dia ke kan apa namanya? Ke office penunjukan dari PMI. Kalau saya Ya. ngambil yang di rumah tapi saya lolosnya pas ujian ketiga. Itu tadi. Ya. Saya awal-awal bahwa saya ngambil kesimpulan
too confidence itu juga tidak bagus, will killing us gitu. Ini kan nggak murah nih ujiannya gitu. Saya terlalu confident di pertama karena pengalaman berpuluh-puluh tahun project management. Alah, paling ujian juga tentang project management. Ternyata nggak seperti itu. We need to learn Iya. gitu. Iya. Mohon izin Mas Sigit, Mas Yanda. Monggo Nanti. Mas. Oke, matur Silakan dulu. dilanjut. Pak Matur Yanda, dulu. saya Ya. ingin membalas mengenai pertanyaan saya tadi. Tadi Oke. kan ada test center gitu kan. Test center ini kan pasti sudah ditunjuk dari PMI gitu kan penyelenggaranya. Nah, apakah ini ada biaya tambahan lagi? Dan kalau semisal contohnya test centernya ini ada di Jakarta dan posisi saya di Batam, berarti memang kita harus fly ke sana untuk melakukan ujian tersebut gitu ya? Baik. Jadi kan harga ujiannya katakan 8 juta dari PMI-nya, Pak. Sekitar 500 sekian dolar. Baik. 530 ya. 530 ya, Pak Sigit. Mau ujiannya di rumah atau di test center yang PMI kasih amanah tadi, itu tetap sama biayanya, Pak Joshua. Jadi mau kita tes center di rumah, tes online di rumah atau tes di test center tadi itu tetap sama biayanya. Kemudian bagaimana kalau posisi kami nggak di Jakarta? Alhamdulillah di Batam tuh ada tes centernya. Di Jogja ada, Surabaya ada, Pekanbaru ada, Medan ada, terutama kota-kota besar. Atau mau agak nyebrang dikit ke Singapura atau Johor, itu ada juga. Nanti Ada di Batam. bisa kita kasih tahu tuh, oh saya di Batam Pak, yuk kita cari sama-sama di mana di Batam. Nanti di website Person View namanya, nama provider PMI ini yang diamanahi tadi namanya Person View, itu kita cek di websitenya Person View, di Batam itu di mana saja ada test center untuk PMP. Gitu Pak Joshua. Dan itu menggunakan fasilitas dari test center itu Pak, atau kita membawa laptop masing-masing? Dari test center semua, alhamdulillahnya Pak Joshua, iya. Oh begitu, oke. Terima kasih Pak ya. Oke. Baik, Pak Fadli dulu mungkin yang raise hand dulu ya, kemudian ke Pak Dika dan Pak Gilang nanti. Iya, selamat malam Pak Yanda, Pak Sigit. Ya, malam Pak. Terima kasih ya untuk mengadakan sharing session ini. Mungkin juga tadi Pak Rahmat, terima kasih atas insight-nya. Nah, saya ingin menanyakan aja, tadi saya tertarik dari yang Pak Rahmat itu ya, dari belajar sendiri. Jadi, kalau boleh share pengalaman, saya sudah bekerja di bidang project management dari 2019, sebelumnya engineer, terus jadi project management di 2019 awal sampai sekarang. Nah, waktu 2023 sebetulnya saya pernah training diadakan kantor waktu itu oleh Avenue yang mengadakan, tapi sampai sekarang saya belum berani. Jujur saya belum berani untuk tes gitu kan. Nah, cuman ya karena sebenarnya momentumnya sudah lewat ya, karena seharusnya setelah training itu mungkin jeda 6 bulan lah. Harusnya 3-6 bulan tuh dimanfaatkan gitu kan. Nah, sekarang dengan kesibukan juga malah jadinya sebetulnya modulnya ada dan yang lainnya ada. Mungkin yang saya mau tanyakan, saat ini sih saya rencana mau belajar sendiri nih, mau kolek-kolek lagi. Kebetulan kemarin ada beberapa catatan juga saya buat sendiri. Nah, itu mungkin yang baik atau yang ini kalau misalkan dengan belajar sendiri itu dari mana ya dimulainya gitu ya. Atau mungkin ada tools-tools yang ada yang bisa kita mulai gitu. Saya sih rencana kalau bisa di tahun depan pengen beranikan diri untuk tes seperti itu mungkin. Terima kasih buat waktunya. Oke, baik Pak Fadli. Saya coba jawab ya. Mungkin kalau Pak Sigit atau Pak Rahmat nanti menambahkan, silakan. Jadi sumbernya Pak Fadli untuk belajar lagi itu fokus ke latihan soal, Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan Pak Sigit tadi ya, bahwa yang menjadi momok sebenarnya itu adalah ujiannya. Nah, ujiannya itu apa yang dimaksud dengan ujian? Ya kita memahami tipe soalnya. Berarti untuk memahami tipe soal adalah sering-sering latihan soalnya kan gitu. Sering-sering latihan soalnya. Sekarang pertanyaannya dari mana sumber latihan soal yang kredibel? Nah, Pak Fadli bisa buka PMI Study Hall. Di sana dari websitenya PMI sendiri itu dikenakan charge sekitar 1 juta atau 1 juta sekian, diberi akses selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan
Pak Fadli bisa coba latihan soal dari sana. Nah, bisa coba latihan soal dari sana dan dimonitor bagusnya. Nah, dimonitor. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga di Prepcast yang online selain PMI sendiri ada lembaga lain Prepcast yang menyediakan juga soal-soal mockup atau di PM Prodigi kita juga punya harganya sekitar 500 sampai 700 ribu saya nggak lupa. Nah, nanti bisa ke marketingnya tanya nanti disediakan juga soal. Jadi sumbernya itu adalah latihan soal tadi Pak Fadli yang harus dikejar lagi ini. Nanti ketika latihan soal ternyata belum juga 70%, biasanya kalau teman-teman saya sarankan ada yaitu teorinya yang masih perlu diasah lagi. Sisi people-nya dia dapat. Jadi kan di PMI itu ada 3 domain, people, proses, dan bisnis. Biasanya orang yang rajin latihan soal, people-nya oke. Kalau misalnya dia mentok di 65 atau 60, itu kemungkinan antara people atau prosesnya yang lag atau yang kurang. Kalau dia kurang belajar teori, biasanya diproses. Kalau dia sulit memahami soal, itu biasanya di people. Nah, kalau saya lihat Pak Sigit kemarin, Pak Sigit kuatnya diproses. Dia teori banyak hafal, tapi di people-nya yang seringkali kejebak ya, Pak Sigit ya. Tipe-tipe soal people-nya Ya, makanya betul, Mas. skornya sering di 65, 60 yang di people. Tapi proses saya lihat Pak Sigit oke-oke gitu skornya. Nah, itu yang nanti Pak Fadli bisa monitor. Tapi awalan yaitu intinya adalah mock up-nya, Pak. Mungkin Pak Sigit atau Pak Rahmat silakan kalau mau menambahkan. Iya, kalau saya sih kemarin teori itu kadang ya cuma dengerin setelah training saya dengerin ya. Yang memang yang effort yang saya banyak lakukan tuh ya latihan soal itu sih sebenarnya. Latihan soal itu setelah kita jawab itu kan ada jawaban, kunci jawabannya nih. Kenapa kok jawabannya A, kenapa kok jawabannya B. Di situ eh, dikasih tahu nih kenapa A, alasannya ini. Jadi soal nanti kita latihan lagi, oh kita secara otomatis tuh apa istilahnya tuh, oh ini kayak ini nih kayak gitu. Udah langsung apa istilahnya apa ya istilahnya, oh ini nih jawabannya gitu gitu Pak. Feel-nya. Feel-nya itu yakinnya tuh ini nih di jawabannya A gitu. Jadi secara otomatis tuh kita tuh ngerasa kayaknya ini enggak karena mengeliminir apa namanya jawaban itu Pak. Jadi kan soal PMP itu kan tricky seperti yang Mas Arif bilang itu ya. Nggak ada kadang tuh jawaban 1, 2, 3 tuh semuanya tuh benar cuma ya itu tadi ada yang paling benar kayak gitu. Tapi setelah kita latihan soal tuh kita ya secara otomatis ya tahu sih maksudnya oh ini ke sini nih kayak gitu gitu. Jawabannya ini gitu. Menurut Oke. saya ini. Oke. Baik, Pak Fadli nanti boleh tulis gimana? Ada tambahan Pak Fadli? Ya, mungkin Pak Yanda nanti di chat aja terkait yang tadi kalau dari PM Prodigi. PMI. Oh, Oh, ya, PM enggak Prodiginya. yang PM Prodigi itu yang untuk latihan soalnya nanti mungkin boleh di-share ininya ya. Kontaknya atau mungkin linknya gitu. Oh, boleh. Ya, Saya coba tulis di chat box ya, nomor Mas ya. Putranya ya, marketing head-nya. Oke, terima Ah, kasih banyak Pak Yanda Sama-sama. Sigit atas Iya. sharingnya. Terus ini kita lanjut ya ke soal dari Pak Dika. Selamat malam, izin bertanya. Ujian kemarin kalau boleh tahu ambil tempatnya di mana, Pak Sigit? Kemudian soal exam kemarin dominan agile atau prediktif? Jadi Pak Dika ini kayaknya udah ya tahu juga nih mengenai PMI. Iya, PMP. saya ngambil itu di Rasuna Said di apa ya? Plaza apa itu ya dekat mall itu loh Pak. Saya lupa makanya. Di Jalan Rasuna Said Kuningan ya. Rasuna Said Kuningan. Terus kalau soalnya, aduh saya lupa lebih condong kemana sih. Jadi kalau soal itu rata-rata kemarin tuh ya hampir semua ada sih Pak. Ada stakeholder, ada tim, ada agile,
ada. Cuma memang yang paling dominan itu agile-nya sih. Sama malah stakeholder itu yang ini, yang dominan. Juga. Ya saya ingat loh, saya juga udah lupa mungkin. Tapi kayak yang paling banyak tuh masalah agile, Scrum, terus schedule ada juga, scope ada, risk ada, tim juga ada yang mengenai tim ya, terus apalagi ya, yang kayak proses grup itu kayak ini fase apa sih, initiation kah atau planning kah atau execution kah kayak gitu. Terus ya tapi dominannya itu di Agile, Scrum sama stakeholder yang saya ini ya sepertinya loh. Coba kayak udah lupa. Ya, itu sih Pak ini. Betul. Dominan memang lebih ke 60% ke agile, Pak. Pak Dika. Sisanya prediktif, dan prediktif ini nyampur ya. Ada yang stakeholder-nya, ada yang communication, ada yang risk. Tapi yang paling sering muncul itu stakeholder dan teams, ya Pak Sigit ya. Ya. Kalau dari sisi prediktifnya. Ya. Oke. Kita lanjut ke Pak Gilang dulu ya. Halo Pak Gilang. Baru nanti ke Halo Pak Pak Sigit, apa kabar? Baik. Ketemu lagi nih Pak. Ya nih, Pak Sigit, coba gimana Pak Sigit, share-share dong. Iya, sebenarnya apa ya, apa pertanyaan ini? Ya jadi intinya ya Bapak tahu sama kita kan satu Satu session grup. lah. Iya, Ya, itu. jadi ya saya sangat termotivasi nih Pak Sigit sudah lulus karena memang 3 minggu terakhir saya skip Pak, benar-benar skip gitu ya. Jadi gimana sih cara memotivasi kembali gitu ya, dan triggernya apa nih biar kita benar-benar yakin, walaupun memang saya terakhir tuh baru 67 ya, ya masih Anda juga tahu progres saya, cuman nggak tahu hati kecil masih tetap semangat, cuman kok nggak benar-benar ini ya, nggak, masih belum 100% lah gitu. Nah Iya. gimana nih Pak Sigit waktu itu yang bikin udahlah Ya, iya. Kalau trigger saya sebenarnya sih, saya masalahnya udah daftar kapan ujian, Mas Gilang ya. Saya udah daftar, saya udah tahu misalkan 2 bulan sebelumnya tuh rata-rata. Nah itu yang saya kejar tuh biar makin pede, makin banyak yang saya serap gitu ya. Triggernya sebenarnya lebih ke karena udah daftar aja sih, udah daftar ujian itu aja sebenarnya. Jadi gimana caranya saya bisa lulus, kan udah daftar, udah keluar uang, udah waktu juga, kalau nggak lulus wah ini berhabis sekali gitu kan. Terus ya itu triggernya biar semangat ya, karena kan terserah Mas ya, ada itu monitor rata-rata berapa Mas, sekian. Ya udahlah saya minta soal lagi, saya komunikasinya seperti itu. Lebih ngerjain soal lebih banyak gitu jadinya, maka ini ya. ya, Tapi ya, trigger berarti utama memang mau nggak mau emang harus kita book dulu ya biar kita ngejar waktu juga kan jadinya. iya, jadi secara otomatis tuh kita dipaksa. Paksa, benar. Iya, ketimbang hilang udah rugi waktu, rugi uang kan. Nah, kita udah daftar. Ya mau nggak mau gimana caranya biar itu sih Mas Silang. Tapi Pak Sigit open catatan lagi atau pure memang ngerjain trial mockup aja? Yang saya lakukan itu saya ngerjain soal, habis itu selesai saya baca kunci jawabannya itu. Ya, repeat kunci jawaban ya. Ya, saya ulangi lagi. Oh ini, setelah ngerjain soal saya baca lagi. Kayak gitu sih ininya, Mas Silang. Oke. Thank you Pak Sigit. Sama-sama. Oke, insya Allah Pak Gilang menyusul ya. Amin, amin. Waktu dekat, amin. 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 Oke, sebelum ke Pak Robaid, saya jawab dulu yang Pak Joshua ya. Jadi expirednya itu tadi Pak Joshua kita diberi waktu selama 3 tahun setelah kita lulus. Nah, selama 3 tahun itu kita disuruh memenuhi 60 hours PDU ya, 60 hours jam belajar, yang mana jam belajar itu bisa dibagi jadi 8 jam kerja, sekian jam mengajar, sekian jam
belajar, sekian jam buat konten, atau sekian jam ikut training, dan segala macam. Intinya selama 3 tahun harus memenuhi 60 jam PDU tadi ya, Professional Education, saya lupa PDU panjangnya. Intinya 60 jam belajar kembali, gitu Pak Joshua. Jadi kalau terpenuhi itu, kita nggak perlu ujian ulang. Dia akan otomatis renew. Dia akan otomatis renew sertifikat kita. Jadi teman-teman yang udah lulus, tetap jaga PDU-nya ya, dilihat sekarang sudah sampai berapa. Kalau udah deket-deket 1-2 bulan mau itu, saran saya kejar, klaim terus ya. Tapi sebaiknya ya dari sekarang nyicil-nyicil, insya Allah nggak lama. Paling sebulan 2 bulan atau mungkin 2 minggu itu PDU itu bisa kita fullkan itu. Oke, mungkin ke Pak Robaid, silakan Pak Robaid. Iya, makasih Pak Yanda, Pak Sigit. Oh, Pak. Ya. Jadi kalau saya ini ya merasakan ikut training ya, baru-baru di batch 5 ini, awal-awal memang semangat gitu ya, semangat tinggi gitu ya. Tapi mulai ke sini mulai berasa menurun nih. Nah, ketemu dengan Pak Sigit ini diceritain gitu ya, terus disampaikan beberapa tips dan trik. Saya berasa semangat lagi ya, bangun lagi ini gitu. Nah, mungkin apa namanya yang jadi pertanyaan nih Pak Sigit, Iya. dari training yang sudah sudah dilaksanakan, terus latihan-latihan soal yang dikasih Pak Yanda nih, kira-kira ini ya apa namanya, berapa persen gitu masuk? Apakah Pak Sigit ada referensi lain, soal-soal lain juga gitu ya? Nggak ada sih, saya cuma yang saya kerjakan apa yang dikasih oleh Prodigy atau Mas Yanda ya. Itu Pak. Tapi memang waktu ujian itu sebenarnya sih soalnya itu nggak jauh beda sih. Ya kayak seperti itu aja sih, maksudnya ya hampir sama lah Pak ini. Iya. Tipikalnya ini ya, memang Tipikal ya, begitu soalnya modelnya itu gitu ya. tipikal ya Iya. modelnya. Ada harus kita ini apa ya, kita itu sih. Tipikalnya hampir sama. Terakhir dikasih latihan soal berapa soal tuh Pak Sigit? 180 atau 60 ya, lupa saya. Jadi bulan-bulan kan saya ujian Mei ya. Jadi saya 1 bulan terakhir itu emang apapun soal yang diberikan saya usahain ya dikerjain aja gitu. Kerjain Iya. gitu. Baik Pak Sigit. Saya juga Jadi, pernah drop Pak, nilainya, aduh kok nilainya segini terus ya. Awal-awal apalagi tuh, 5 soal yang benar 1, terus 20 soal yang benar cuma 30%. Gimana ini? Tapi berjalannya waktu naik sendiri. Udah lama-lama kita tahu triknya gitu, Pak. Gitu yang iya. saya alamin ya. Emang iya sih. Memang nggak boleh ini ya. Memang nggak boleh stop gitu ya. Begitu stop 1 minggu aja udah kerasa tuh langsung lola gitu. Bener itu kan, saya habis lebaran pulang ya udah nggak mudik gitu ya, udah nggak belajar lagi. Habis itu saya paksa soal itu. Kemarin tuh udah 55, ini cuma 25. Aduh, down juga ya malah. Iya emang kayak gitu. Akhirnya saya pacu lagi, kerjaan lagi gitu ya. Iya. Satu hal lagi nih Pak Sigit. Iya. Jadi yang dipelajari di PMBOK tuh ya ada 5 proses grup, terus ada 10 knowledge area. 10 knowledge area gitu ya, dan 40 something proses lah gitu. Itu apakah dihafal gitu? Apakah dipelajari benar-benar tuh semuanya itu Pak Sigit? Atau cukup kita latihan soal, pokoknya soal terus gitu, atau seperti apa Pak Sigit ya? Kalau saya PMBOK itu saya nggak baca terus terang Pak. Saya cuma dengerin, kadang dengerin apa yang Mas Yanda waktu training itu, terus kadang-kadang saya dengerin Amir Ali tuh, ya seperti Amir Ali. Amir Ali. Ya terus saya juga kan ada online itu ya, yang mockup online itu ada juga sih Pak. Jadi kita berbayar itu 1 bulan tuh 200 atau 180 ya. Jadi situ kan, nah itu juga bagus juga sih. Jadi setiap
kita setting jam berapa nih, misalkan jam 10 pagi ya. Jadi dia nge-reminder untuk ngerjain soal itu sih. Apa ada ya masih ada yang lupa aku namanya. Saya Benar-benar. berlangganan juga sih. Cuma Yang sekarang udah Android. nggak berlangganan. Nah, nanti Pak Rubaid saya minta langganan juga itu 100.000 apa 200.000 ya Pak Sigit ya. Ya betul, itu Siap, lumayan sih. siap. Jadi cukup. Jadi kita bisa set waktunya kapan kita mau latihan soal gitu ya. Ya itu dia akan reminder lewat ada bisa alarm atau apa. Ini waktunya soal nih gitu. Di Iya, situ iya, iya. ya. Baik, terima kasih Pak Sigit, Pak Yanda. Ya, Nanti bolehlah sama-sama. di-share itu yang tadi apa di info-info ya, berlangganan. Iya. Siap. Nanti kita share di grup yang batch 5 Pak Rubaid. Oke. Mungkin Pak Fadli tadi juga bisa berlangganan itu juga bisa sih Pak Abdurrahman ya. Boleh. Pak Fadli kalau tertarik nanti bisa WA saya juga atau di PM Prodigi itu ada ya. Saya sering like, nanti bisa ngubungi lewat LinkedIn. Ya. Oke. Ini Baik, Pak. Pak Angga nih, yang edisi terbaru. Jadi yang terbaru ini betul PM Book 7 nih dijawab sama Pak Rahmat Arif. Jadi 60%-nya agile. Ya, agile itu artinya bagaimana kita terlalu merespon perubahan, ya, tidak terlalu mengikuti rencana, tidak Ya, terlalu mengikuti berubah. kontrak, benar, selalu berubah-ubah. Dan sejujurnya saya selalu jelaskan ke teman-teman yang training, nggak usah buka PM Book kalau mau PMP. Terus belajarnya dari mana gitu kan? Ya belajarnya dari guru. Nah, belajarnya dari guru. Karena kalau buka PM Book, baik PM Book, jadi yang dipakai untuk ujian itu 6, 7, dan Agile. Bayangin, 7 itu berapa halaman ya? 5 itu nggak salah 500 sampai 600 halaman. Pertanyaannya, mana yang akan masuk ujian? Kan bingung kita. Guru lah yang tahu, mentor lah yang tahu mana yang masuk. Maka itu pentingnya kita belajar ke guru atau mentor yang tepat. Jadi kemarin waktu teman-teman belajar, nah ini tambahan referensi gurunya ada David McLaren, ada Amir Ali, ya, ada Edu HubSpot yang di YouTube itu dengerin mereka menyampaikan materi-materinya. Dan itu free access Bapak Ibu di YouTube. Dan ditambah lagi latihan soal yang punya penjelasan ya. Artinya latihan soal itu nggak hanya ngerjain selesai enggak, tapi ada penjelasannya. Dan penjelasan itu harus dibaca. Dan dari sanalah seperti cerita Pak Sigit akan banyak memahami dan mematahkan mindset sendiri. Oh, menurut saya ini yang benar. Ternyata enggak itu yang benar, ini loh yang benar. Karena kan satu persatu mindset kita itu kita patahkan sendiri dengan belajar itu tadi. Iya. Banyak hampir sama kan kadang-kadang jawabannya itu. Ya, enggak. Betul. Mungkin Bapak Ibu itu dulu ya, mengingat durasi juga. Oke, terakhir dari Pak Sigit sebelum kita tutup sharing session ini buat teman-teman yang sedang berusaha mengejar sertifikasi PMP, apa saran dan tipsnya Pak Sigit penutupan sesi kita? Ya, ya mungkin ini sih. Yang penting kalau mau ngambil, yang penting kita udah memantapkan diri. Kalau kita udah komitmen lah. Yang penting tuh pertama itu komitmen. Kalau nggak ada komitmen, saya pikir ya nggak akan tercapai gitu ya. Karena harus ada target kapan kira-kira harus ngambil ujiannya, dan dengan itu kita bisa termotivasi. Dan insya Allah sih kita ngambil training kayak di Prodigi itu, yang saya rasain saya menambah wawasan selain, walaupun kadang kalaupun kemarin tuh nggak lulus gitu pun, oh ternyata ada ilmu baru gitu ya. Ya, oh kayak gini ternyata proyek yang benar tuh. Walaupun kadang-kadang di perusahaan di yang tempat saya, oh, kayak gini ya kayak gini, oh ternyata emang ada teorinya gitu ya. Banyak yang awal oh emang ya teorinya ada. Ya, perusahaan sebelumnya enggak, oh ternyata di sini ada, oh emang ada teorinya. Memang sebenarnya PM Book itu emang ada gitu, diterapin dengan perusahaan-perusahaan yang ya mudah-mudahan nanti setelah ini banyak teman-teman yang PMP mengikuti terus terang. Insya Allah lah dari tawaran-tawaran akan banyak yang menarik
Dari perusahaan-perusahaan luar asing atau perusahaan di dalam negeri kita ambil. Ya saya udah buktiin sih. Gitu. Oke, baik. Alhamdulillah sesi kita pada malam hari ini ya, Bapak Ibu, sudah 1,5 jam. Sebenarnya janjinya 1 jam saya ke Pak Sigit. Ini lebih 30 menit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga menjadi amal jariah buat Pak Sigit dan Amin, amin. buat teman-teman di sini dan yang lagi berusaha terus termotivasi dan berjuang. Semoga cita-citanya untuk bisa PMP, bekerja di tempat yang lebih diidamkan, dan sampai Ya. ke overseas juga tercapai dan memberikan keberkahan buat keluarga kita baik di rumah maupun keluarga-keluarga kita yang lainnya. Oke, Amin. demikian sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Juga Pak Rahmat tadi ya dan Bapak Ibu yang bertanya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima Pak kasih, Sigit, Pak. makasih Pak Selamat malam. Yanda. Sehat-sehat semuanya. Amin. Izin live Bapak Ibu.